Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pagi ini saya menyiapkan materi tentang menyiapkan pembelajaran online bagi sekolah Muhammadiyah. Nah, pembelajaran online itu seperti apa? Kita lihat bahwa ada shifting. Saya sharing screen ya. Oh, nggak bisa. Oke, adalah tentang shifting dari pembelajaran di mana dari model yang pertama adalah zaman lampau ya, yaitu teaching. Teaching itu yang menyampaikan materi dari siswa kepada guru. Jadi guru menyampaikan materinya kepada siswa dengan model satu arah. Kemudian berikutnya akan berubah menjadi instruksional, yaitu peran aktif dari pengajar untuk membelajarkan siswa. Jadi terjadilah shifting ini. Pembelajaran adalah upaya untuk mengkondisikan siswa agar terjadi peristiwa belajar, yaitu memberikan stimulus dengan memfasilitasi siswa dengan berbagai sumber belajar, termasuk di dalamnya adalah online learning. Ada 4 model pembelajaran yang kita bagi menjadi satu pembelajaran pola tradisional. Pola pembelajaran tradisional itu yang pertama, dan ada lagi pola pembelajaran tradisional yang kedua. Ada 2 itu. Kemudian ada pola pembelajaran guru dan media dan pola pembelajaran media. Kita lihat dari pola pembelajaran nasional. Next. Nah, pola pembelajaran tradisional yang pertama itu adalah bahwa seorang guru, misalnya Pak Ibu atau Ibu Fulan begitu, dia akan menyiapkan materinya, kemudian dia akan memberikan ceramah kepada siswa dengan satu arah. Jadi sifatnya adalah ekspositorik, yakni kegiatan pembelajaran yang mengekspos materi secara satu arah atau one way interaction. Masalah yang sering terjadi pada pola ini adalah verbalistik, yakni apa yang guru sampaikan tidak sama dengan apa yang ditangkap oleh siswa, karena modelnya hanya satu arah saja dari guru ke siswa. Jadi modelnya ceramah begitu. Kemudian yang kedua, pola pembelajaran yang kedua adalah pola pembelajaran di mana guru dengan media. Jadi setelah guru menetapkan isi dan metode, guru dengan media kemudian disampaikan kepada siswa. Dengan media ini artinya apa? Bahwa guru itu dalam mengajarkan dia menggunakan media misalnya proyektor. Kalau sekarang proyektornya itu sudah elektronik ya. Kalau yang sekitar 10 tahun yang lalu proyektornya itu masih memakai overhead projector yang kita harus pakai plastik dipasang di sana, kemudian guru menyampaikan materinya dengan media. Secara tidak langsung itu akan mengurangi masalah verbalisme yang merupakan kekurangan ketika menggunakan pola pembelajaran tradisional 1. Nah, pola pembelajaran tradisional 1 itu kekurangannya apa? Bisa jadi apa yang dimaksud oleh guru, pemahamannya akan beda dengan apa yang diterima oleh siswa. Nah, yang berikutnya adalah pola pembelajaran yang ketiga, yaitu pola pembelajaran guru dan media. Pola ini disebut dengan istilah teaching aids, yakni pembelajaran yang dibantu dengan media pembelajaran yang relevan. Terlebih, jika medianya bersifat multimedia pasti lebih menarik untuk siswa. Jadi, pakai multimedia yang sifatnya interaktif, tidak hanya PowerPoint. Kalau PowerPoint hampir mirip ya dengan proyektor, tapi ini medianya interaktif. Ada video, kemudian ada animasi, ada suara, ada teks, ada gambar, lengkap, itu disebut dengan multimedia. Nah, guru dan media ini berperannya bergantian. Jadi guru menerangkan, kemudian memperlihatkan medianya,
kemudian guru lagi menerangkan atau memberikan stimulus kepada siswa agar diskusi terjadi di sana. Itu adalah mode pembelajaran yang ketiga. Yang keempat, mode pembelajaran yang keempat adalah mode pembelajaran bermedia. Nah, ini adalah mode pembelajaran yang di mana siswa itu tidak bertemu dengan guru ya. Jadi guru lebih ditekankan memfasilitasi siswa dalam memperoleh informasi yang tepat. Pola ini memberikan keleluasaan lebih kepada media untuk secara langsung berinteraksi dengan siswa. Jadi yang berinteraksi dengan siswa itu adalah bukan gurunya tetapi medianya. Jadi siswa berinteraksi dengan media. Guru akan lebih berperan sebagai fasilitator dan evaluator pembelajaran. Pola ini terkait langsung dengan pembelajaran online. Nah, medianya ini tentunya media online yang bisa diakses sifatnya kapan saja dan dari mana saja oleh siswa dalam keadaan apapun. Berikutnya, peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada siswa dapat dilakukan dengan membangun sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa memiliki kemampuan untuk belajar lebih menarik, interaktif, dan bervariasi. Dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi secara tersebut dalam suatu sistem yang dikenal dengan online learning. Jadi harus menarik, interaktif, dan bervariasi ya. Intinya bahwa itu memberikan stimulus kepada siswa agar siswa menjadi lebih bersemangat atau terinspirasi untuk melakukan pembelajaran. Berikutnya. Nah, online learning merupakan sistem yang dapat memfasilitasi siswa belajar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. Jadi, melalui fasilitas yang disediakan oleh sistem tersebut, yaitu online learning tadi, siswa dapat belajar kapan dan di mana saja tanpa terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Jadi, bisa jadi gurunya itu sebenarnya ada di sini, siswanya ada di Kalimantan. Nah, kalau level SMA, SMP, dan SD itu mungkin tidak terjadi ya karena jarak mereka ya di sekitar-sekitar situ saja, bahkan ada sistem zonasi ini dibatasi jaraknya 3 km dari sekolah, itu adalah siswa-siswa mereka, jadi tidak begitu jauh. Tapi kalau di perguruan tinggi, mahasiswanya bisa sampai ke luar negeri, di luar negeri, jadi bisa jadi siswanya ada di Indonesia, kemudian dosennya ada di belahan dunia yang lain, misalnya di Eropa atau di Amerika atau di Afrika. Kemudian materi pembelajaran yang dipelajari lebih bervariasi, tidak hanya dalam bentuk verbal, ngomong gitu, ceramah, terus itu tidak seperti itu, tapi melainkan lebih bervariasi seperti adanya visualisasi, animasi, dan juga gerak dan berupa video. Berikutnya. Nah, online learning dapat berperan sebagai, ini kalau definisinya ya, online learning itu dapat didefinisikan sebagai a large collection of computers in networks that are tied together so that many users can share their vast resources. Jadi ada dua kata kunci di situ adalah network dan resources. Network ini menyangkut infrastruktur. Kalau online learning kita juga harus punya infrastruktur, tentunya kita harus punya komputer. Nah, kalau mahasiswa atau siswa bisa mengakses dari HP atau mobile phone, itu karena mobile phone-nya sudah canggih ya, bahkan bisa jadi mobile phone-nya itu lebih canggih daripada komputer yang dimilikinya, bisa jadi sedemikian. Nah, keuntungan dari online learning itu adalah media yang menyenangkan sehingga menimbulkan ketertarikan siswa pada program-program online. Jadi tadi ada dua sistem ya, networks dan resources. Jadi infrastruktur dan juga perangkat lunaknya dan materi-materinya. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan online untuk pembelajaran. Kebutuhan online untuk pembelajaran itu kita lihat dari sisi lembaga. Jadi kalau di SMA ini apakah butuh atau tidak? Karena kita sekarang sedang mengalami disrupsi dua kali yang berturut-turut. Yang pertama adalah disrupsi teknologi, di mana disebut dengan era revolusi industri 4.0, di mana kita semuanya hanya beraktivitas dari mobile atau handphone kita sudah bisa koneksi kemana-mana, dan bahkan
ekstrimnya dahulu yang kita harus kalau mau naik taksi itu harus keluar dari rumah, tidak hanya keluar dari rumah, harus berjalan sampai ke pinggir jalan raya baru kemudian mencari taksi begitu. Kalau sekarang kita mencari taksi itu bisa langsung dari rumah kita dan taksi akan menjemput kita. Itu adalah revolusi industri 4.0. Nah, kemudian disrupsi yang kedua adalah dengan adanya pandemi corona ini, virus COVID-19, ini menyebabkan semuanya harus berjalan secara online. Di bulan Maret akhir kita diwajibkan semua harus langsung online. Nah, maka banyak sekali yang guru yang tergagap, bahkan dosen yang tergagap dengan bagaimana cara melakukan perkuliahan secara online ini. Nah, artinya apa? Bahwa online itu sebenarnya tergantung daripada kebutuhannya. Nah, saat ini ternyata kita dipaksa untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara online. Yang pertama adalah orang yang merasa nyaman menggunakan teknologi informasi dan kebutuhan belajar. Orang-orangnya merasa nyaman, kemudian akses belajarnya ditingkatkan sebagai hasilnya. Dan belajar pada umumnya dan pembelajaran berbasis teknologi yang jelas dan didukung oleh pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan online learning. Dari stakeholder ya itu harus mendukungnya. Kemudian kalau dilihat dari pembelajar pada saat ini, maka mereka ingin dan perlu belajar dengan cara ini. Ini tentunya kondisi normal di luar pandemi. Kalau di kondisi pandemi saat ini kita dipaksa untuk belajar online dan memiliki akses ke teknologi, misalnya tersedia komputer dan internet. Nah, komputer ini bisa digantikan dengan mobile karena mobile saat ini bisa jadi lebih cepat prosesornya dan lebih besar memorinya daripada laptop yang ada. Itu yang penting. Dan yang kedua, selain hardware juga harus ada dukungan koneksi internet. Kalau sekolahnya atau di sekitar sekolahnya itu tidak ada internet, maka pembelajaran online tidak bisa dilaksanakan. Apalagi siswa sekolahnya, kalau sekolahnya tidak punya internet, apalagi siswanya begitu ya di sekitarnya, maka mereka tidak akan mempunyai koneksi internet dan pembelajaran online tidak bisa dilaksanakan. Kemudian mereka memiliki cukup waktu dan keterampilan untuk menggunakan teknologi. Jadi ada waktu dan keterampilan ya, karena ini adalah teknologi baru, misalnya memakai Zoom, maka bagaimana harus login ke Zoom, bagaimana register ke Zoom, dan bagaimana join meeting. Dan seterusnya itu harus memiliki keterampilan itu. Selebih lagi, tidak hanya Zoom, banyak sekali media-media lain yang di platform lain yang dipakai, misalnya ada juga Google Meet, ada juga Microsoft Teams dan lain-lain, itu tentunya perlu keterampilan. Mereka memiliki cukup waktu, mereka melihatnya sebagai penambah nilai pekerjaan mereka dan kehidupan. Dan yang berikutnya adalah mereka memiliki dukungan untuk membantu dalam isu-isu teknologi. Ya, berikutnya. Nah, kebutuhan online untuk pembelajaran. Online learning dapat diperlukan lembaga saat semua orang melakukannya. Tidak diperlukan ya, soalnya ternyata dia hanya ikut-ikutan saja, padahal organisasinya tidak merasa cocok dengan hal itu. Apalagi khusus bagian-bagian yang hands-on ya, hands-on dengan keterampilan, maka itu tidak cocok kalau dilaksanakan secara online. Kemudian sumber daya dan dukungan yang tidak memadai. Kalau lembaga tidak mempunyai sumber daya dan dukungannya, maka online learning ini tidak akan diperlukan. Kemudian mereka tidak nyaman dengan teknologi, itu dari sisi siswanya. Itu mereka tidak memerlukan karena merasa tidak nyaman. Kemudian mereka tidak memiliki akses atau waktu. Kemudian mereka membutuhkan lebih banyak interaksi atau dukungan secara langsung tidak online. Mereka tidak dapat atau tidak mau untuk belajar dengan cara ini. Nah, ini yang dilihat dari sisi siswa. Berikutnya. Nah, tentunya karena kita bingung ya, mana nih yang seperti apa, maka ada istilah yang disebut dengan blended learning atau hybrid learning. Nah, beberapa universitas di Jogja itu sudah mencanangkan semester depan itu akan melaksanakan secara blended learning ini. Jadi peralihan antara atau percampuran ya, di blend gitu. Jadi kalau di situ dilihat gambarnya adalah seperti blender, yaitu tradisional learning itu digabungkan dengan virtual learning class atau online learning sehingga menjadi blended learning. Nah, blended learning itu tentunya bisa terjadi pemilihan materi-materi
di mana materi tertentu itu bisa dilaksanakan secara online, materi yang lain harus dilaksanakan secara offline, dan seterusnya.